Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Ketua BIN Projamin Jatim. Mari kita melakukan diskusi ringan tentang hukum. Kali ini topik yang kita bahas adalah subjek hukum pungutan liar, yaitu untuk pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, bukan untuk masyarakat biasa. Mengikuti lebih lanjut daripada pembahasan terkait dengan undang-undang pungutan liar, jangan lupa subscribe, like, dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami dari BIN Projamin Jatim. Mari kita bahas tentang subjek hukum tentang pungutan liar atau pungli. Misalnya ada pungli di pelabuhan, ternyata mereka tidaklah dikenakan pasal pungli sebagaimana ketentuan, melainkan dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan disertai dengan ancaman kekerasan. Kemudian ada juga beberapa tukang parkir liar yang diamankan oleh petugas terkait dengan pungutan yang melebihi batas, itu juga tidak dikenakan pasal pungutan liar, melainkan dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan, maupun dikenakan ketentuan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Lantas bagaimanakah dengan ketentuan pungutan liar? Sebelum kita membahas itu, kita pahami dulu tentang apa itu pungutan liar. Pungutan liar adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya, dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang memungut biaya atau meminta uang secara paksa kepada pihak lain, dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau merupakan suatu perbuatan pidana. Dasar hukum dari pemberantasan pungutan liar ini adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau biasa disebut dengan Satgas Saber Pungli. Kemudian terdapat pula Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan. Sanksi pidana dalam hal pungutan liar itu semuanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu sanksi pidana berdasarkan Peraturan Presiden menggunakan pasal 5 ayat 1, yaitu tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pihak pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan pidana paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Kemudian dikenakan juga pada pasal 5 ayat 2 tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Selain itu menggunakan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,
berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangannya, yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah, paling banyak 250 juta rupiah. Selain itu, terdapat pula pasal gratifikasi, yaitu pada pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedikit 50 juta rupiah, paling banyak 250 juta rupiah. Selain itu, menggunakan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangannya, yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta rupiah, paling banyak 250 juta rupiah. Selain itu, terdapat pula pasal gratifikasi, yaitu pada pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian terdapat pula pasal pemerasan dalam jabatan pada ketentuan pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemerasan dalam jabatan dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang terakhir, pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau ASN dan penyelenggara negara karena terkait dengan kekuasaan atau kewenangannya, pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling banyak denda 150 juta rupiah. Selain dikenakan sanksi pidana terhadap pegawai negeri atau aparatur sipil negara, dapat juga dikenakan sanksi kepegawaian, yaitu pegawai negeri yang melakukan pungutan liar dapat dikenakan hukuman disiplin berat seperti yang diatur pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri. Hukuman disiplin berat berupa yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, dan yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang ketiga, pembebasan dalam jabatan. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau ASN. Dan yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau ASN. Di sini dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pungli sudah jelas bahwa peruntukan pungli itu adalah menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Dan kemudian mari kita bahas apakah itu korupsi itu. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpet. Dalam bahasa Latin itu kemudian turun ke beberapa bahasa di negara Eropa seperti Inggris dengan istilah corruption, Prancis dengan corruption, Belanda dengan corrupti, dan kemudian turunlah ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti
korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan sebagainya, hal-hal yang jelek-jelek, artinya bersifat individualis tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Secara sosiologis, korupsi merupakan tindakan disosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri daripada korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingin adalah hak individu dapat dipenuhi meskipun harus merupakan kepentingan orang lain. Nah, kemudian di sini korupsi dibagi menjadi 6 delik, yaitu yang pertama kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, kelompok delik penyuapan yang bersifat aktif, yaitu orang yang menyuap, maupun penyuapan yang bersifat pasif, yaitu orang yang disuap, serta gratifikasi. Yang ketiga, kelompok delik penggelapan. Yang keempat, kelompok delik pemerasan dalam jabatan, atau yang kelima, kelompok delik pemalsuan, dan yang keenam, delik benturan dalam pengadaan, yaitu kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leverage, dan rekanan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa siapakah subjek hukum dari pasal-pasal pungutan liar. Sebagaimana Perpres 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli tersebut, yang jelas bahwa subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau aparatur sipil negara dengan penyelenggara negara. Siapakah yang masuk dalam kategori pegawai negeri? Kita bisa melihat ketentuan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Disebutkan bahwa pegawai negeri meliputi yang pertama, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Yang kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah. Yang keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau keuangan daerah. Dan yang kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Itu yang masuk dalam kategori pegawai negeri. Lantas siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara negara? Penyelenggara negara terkait dengan hal ini kita bisa melihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dijelaskan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pasal 2 disebutkan pula bahwa penyelenggara negara meliputi yang pertama, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, menteri. Yang keempat, gubernur. Yang kelima, hakim. Yang keenam, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketujuh, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah hukum positif atau hukum tertulisnya terkait dengan pasal-pasal pungutan liar serta subjek hukum dari pasal pungutan liar tersebut. Di sini dapat diputuskan bahwa pasal-pasal pungutan liar sebagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah diperuntukkan bagi pegawai negeri atau ASN dengan penyelenggara negara. Di luar daripada itu, seperti masyarakat biasa, itu tidaklah masuk dalam kategori pungutan liar sebagaimana undang-undang. Misalnya tukang parkir, kemudian pungutan-pungutan dalam lingkungan perumahan, lingkungan sampah, kemudian iuran keamanan, kebersihan, dan sebagainya. Kemudian iuran-iuran di RT dan sebagainya itu tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Melainkan jika terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pungutan-pungutan tersebut hanya dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Dalam lingkup suatu sosial, di mana ada sekelompok masyarakat, maka di situ ada hukum. Jadi suatu kelompok masyarakat tertentu membuat suatu kebijakan terkait dengan perkumpulan-perkumpulan mereka itu tidak termasuk sebagai perbuatan pidana. Misalnya iuran sampah, iuran air, iuran keamanan, kebersihan, dan sebagainya, itu merupakan suatu tindak pidana atau melanggar undang-undang terkait dengan pungutan liar. Itu tidak termasuk pungutan liar. Kalau dikatakan pungutan liar diperuntukkan bagi negeri atau ASN dengan penyelenggara negara. Selain itu, selain pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka subjek hukumnya bukan merupakan subjek hukum dari pungutan liar, melainkan kalaupun ada merupakan subjek hukum pidana biasa atau dikategorikan sebagai subjek hukum dalam perkara perdata, bukan termasuk pungutan liar. Mungkin itu beberapa kriteria terkait pungutan liar berkenaan subjek hukumnya. Di sini dapat dikatakan bahwa subjek hukum dalam perkara pungutan liar adalah pegawai negeri atau ASN dengan penyelenggara negara. Sebagai kriteria dalam ketentuan undang-undang yang sudah dijelaskan tadi. Ini penjelasan kami terkait dengan undang-undang pungutan liar. Dan bagaimana dengan adanya pungutan-pungutan liar yang ada di sekolah, melakukan musyawarah untuk menunjang pendidikan dengan menarik biaya. Ternyata ada dugaan pungutan liar karena di situ ditentukan nilai tarikan itu atau sumbangan itu, ditentukan nilainya, kemudian ditentukan juga batas pembayarannya. Sudah jelas di dalam Undang-Undang Mendikbud, salah Undang-Undang Mendikbud nomor 75 tahun 86 kalau nggak salah, dijelaskan bahwasanya sekolah atau komite tidak boleh melakukan penarian, tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Kalau memang ada sumbangan, itu sifatnya harus sukarela, tidak boleh ditentukan nilainya dan batas waktu pembayarannya. Nah, dan bagaimana kondisi di masyarakat kita? Kami dari BIM Projamin telah
melakukan investigasi ke beberapa sekolah. Nah, ternyata di dalam hasil investigasi kami tersebut, hampir setiap sekolah di tingkat SMA, SMK itu ada dugaan pungutan liar atau pungli, karena siswa ditarik rata-rata dikenakan biaya untuk bulanan atau SPP itu rata-rata 100 hingga 150.000 rupiah setiap bulan. Dan untuk biaya awal masuk sekolah itu ada yang 1,5 juta hingga 2,5 juta. Nah, ini merupakan suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum, melawan hukum terkait dengan pungutan liar, karena di situ ditentukan nilainya dan batas pembayarannya. Artinya di sini ada kewajiban bagi siswa atau wali murid untuk membayar terkait putusan daripada komite. Nah, ini merupakan suatu tindak pidana korupsi kalau menurut kami, karena undang-undang terkait pungutan liar itu merupakan tindak pidana korupsi. Begitu juga dari hasil investigasi kami di lapangan terkait dengan pengisian perangkat desa. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi, perangkat desa itu banyak yang dimanfaatkan oleh kepala desa. Itu ada jual beli jabatan perangkat desa hingga ratusan juta rupiah. Dan ini sudah bukan menjadi rahasia umum, tetapi ini merupakan suatu tindakan melanggar hukum, dan ini sudah termasuk kategori korupsi. Karena apa? Kepala desa adalah penyelenggara negara. Nah, ketika ada pengisian perangkat desa kemudian dimanfaatkan oleh kepala desa dengan melakukan jual beli jabatan perangkat desa hingga ratusan juta rupiah harus membayar kepada kepala desa, ini merupakan suatu tindak pelanggaran hukum, dan ini tentunya tidak bisa dibiarkan maka kami berharap pada pihak terkait yang berwenang untuk menindak tindakan-tindakan pelanggaran hukum ini agar bisa berjalan. Tidak bisa kemudian hal-hal yang merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja, karena menjadi tanggung jawab kita bersama terkait dengan pelaksanaan pemerintahan baik pemerintah desa maupun pemerintahan di tingkat lebih atasnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada semua masyarakat yang berkaitan dengan pembahasan undang-undang tidak pidana korupsi, juga undang-undang terkait pungutan liar, juga gratifikasi. Mari kita pahami bersama, kita punya tanggung jawab bersama untuk negara kita ini dan untuk pemerintahan di tingkat desa maupun kabupaten supaya bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kami dari BIN Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.